Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur SMK YouTube channelnya Anak SMK. Oke, sebelum masuk ke dalam video pembelajaran, pastikan kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang KD 3.13 yaitu menganalisis salat Indonesia, dan KD 4.13 yaitu membuat salat Indonesia. Tujuan pembelajaran pada KD 3.13 menganalisis salat Indonesia adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian salat Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat menjabarkan fungsi salat Indonesia, dan yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasi komposisi salat Indonesia, dan yang keempat, siswa dapat menganalisis salat Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran pada KD 4.13 membuat salat Indonesia adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan bahan dan alat dalam pembuatan salat Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat membuat salat Indonesia. Pada penjabaran materi salat Indonesia, yang pertama adalah definisi salat Indonesia. Salat Indonesia adalah hidangan yang rasanya segar dan terbuat dari sayuran dan buah segar, bahkan kadang ditambah telur, daging, unggas, ikan sebagai bahan isi, dan ditambah dengan pelengkap berupa emping atau kerupuk yang dihidangkan bersama dengan dressing atau saus. Fungsi salat Indonesia. Fungsi salat Indonesia terdapat 4. Yang pertama yaitu appetizer atau hidangan pembuka. Yang kedua, side dish atau hidangan pendamping. Yang ketiga, main dish atau hidangan utama. Yang keempat, dessert atau hidangan penutup. Selanjutnya, komposisi salat Indonesia. Komposisi salat Indonesia terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, underliner atau alas, dan yang kedua, body atau isi, dan yang ketiga, dressing atau saus, dan yang keempat, garnish atau hiasan. Baik, itu tadi kita sudah menyaksikan tentang pemaparan materi salat Indonesia. Dan sekarang kita akan menyaksikan pemaparan praktik oleh Ibu Warni selaku Guru Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia dari SMK Negeri 4 Yogyakarta. Baik Bu Warni, kita akan mengolah apa nih untuk hari ini? Hari ini kita akan mengolah pecel ya, salah satu dari salat Indonesia yang dengan kompetensinya 4.13 ya. Ini kita akan mempraktekkan salat Indonesia. Baik, untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bu Warni selaku Guru Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja. Terima kasih Bu Vivi ya sudah memberikan waktu ke saya. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan bersemangat dan berbahagia. Karena dengan semangat, dengan hati yang berbahagia itu insya Allah nanti imunitas kita akan selalu meningkat dan kita akan terhindar dari COVID-19. Amin gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan pengolahan dan penyajian makanan Indonesia sesuai dengan kompetensi kita hari ini adalah kompetensi 4.13. Yaitu tentang pengolahan atau kita akan mempraktekkan salat Indonesia. Begitu ya nak ya. Nah, untuk pengolahan salat Indonesia ya hari ini tadi sudah kita bicarakan tentang fungsi salat ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi fungsi salat itu apa saja? Satu sebagai apa aja? Appetizer, kemudian side dish. Ya, kemudian main course dan dessert. Ya, jadi kalau nanti akan kita aplikasikan bahwa salat Indonesia itu bisa kita jadikan 4 macam ya hidangan. Ya, seperti yang kalian katakan tadi. Nah, demikian anak-anak.
setelah itu nanti kalian akan mempraktekkan salad Indonesia, ya, salad Indonesia yang berupa pecel. Nah, sebelum kita praktek, ya, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian, tolong personal hygiene kalian, ya, baju kerja lengkap, ya. Kemudian kamu harus mematuhi protokol kesehatan, oke, ya. Kemudian setelah itu kita juga sudah mempersiapkan, Ibu tadi sudah lihat, kamu sudah mempersiapkan bahannya, kemudian alat hidang sama perlengkapannya, sehingga hari ini kalian benar-benar siap untuk praktek membuat pecel. Oke. Nah, sebelum praktek apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Bu, mau tanya, kalau dalam penyajian pecel kita sesuai kreativitas diri sendiri boleh tidak, Bu? Oh ya, oke. Ini pertanyaan Agil menarik. Bagaimana kalau misalkan pecel itu nanti akan dibuat kreasi sebaik mungkin, begitu ya? Oke. Valda mungkin bisa menjawab. Menurut saya boleh sekali, Bu, karena kita memang harus kreatif dan inovasi sehingga salad Indonesia menjadi semakin menarik dan sesuai oleh standar hotel. Iya, betul sekali ya. Jadi kita memang jangan hanya berpaku pada satu tempat saja, tetapi karena kita harus selalu berhubungan dengan hotel, ya, restoran. Jadi usahakan makanan yang kita buat, ya, kalau hari ini salad Indonesia itu kita buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga itu nanti kalau misalkan disajikan di hotel, disajikan di resto, itu semuanya nanti bisa ternikmati bersama, ya. Tamu itu juga nanti akan puas sesuai dengan kriteria hasil kita bahwa makanan Indonesia, ya, terutama pecel itu nanti apa, warnanya harus menarik, ya, kemudian juga rasanya juga harus enak, ya, standar porsinya tepat, ya, ini, dan harus apa, kreasi, karena kalian sudah di kelas 3. Begitu ya, Nak, ya. Oke, kayaknya kalian sudah siap, ya, untuk praktek hari ini. Oke, SMK Negeri 4 bisa. Makanan Indonesia ngangeni. Ayo silakan kerjakan. Setengah jam harus selesai.
kalian praktekkan hari ini ya, kita sudah bisa melihat bahwa masakan Indonesia terutama pecel itu ternyata bisa ya menjadi makanan yang bisa menarik begitu ya. Nah sekarang fungsi pecel Indonesia tolong jelaskan. Yang pertama bisa sebagai appetizer, Bu. Ya. Yang kedua bisa sebagai side dish. Dan yang ketiga bisa jadi main course dan yang terakhir bisa menjadi dessert. Oh, ya betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya secara ini ya fungsi masakan pecel atau salad Indonesia itu bisa sebagai appetizer atau apa? Makanan pembuka. Kemudian side dish atau makanan pendamping. Kemudian di sini dan di situ ya itu sebagai main course atau makanan utama, dan yang terakhir ternyata pecel juga bisa dihidangkan sebagai dessert atau makanan penutup. Gitu ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini kita sudah menyelesaikan ya praktek hari ini. Mudah-mudahan besok ke depannya kalian akan semakin kreatif lagi, karena di kelas 3 memang kalian dituntut untuk lebih kreatif dan berinovasi. Begitu ya Nak. Nah, kemudian di sini Ibu juga menampilkan apa di sini tadi kita waktu praktek ada yang namanya tiwul rempah. Nah, tiwul rempah itu apa? Itu nanti akan kita praktekkan di minggu depan dengan kompetensi nasi dan mie. Begitu anak-anak? Ya, Ibu rasa cukup. Terima kasih kalian sudah berusaha maksimal, hasilnya bagus sesuai kriteria. Nah, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Ya. Terima kasih. SMK Negeri 4 bisa. Makanan Indonesia nggak ngerti.